Kakak Rafael Morin dulu yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Kakak Rafael Morin sebagai komunitas medis Papua tanpa batas. Beliau saat ini bekerja sebagai koordinator di wilayah Jayapura, Sarmi dan Kerom kalau saya tidak salah. Beliau dan komunitasnya menyediakan layanan medis bagi masyarakat di kota Jayapura dan beberapa kabupaten di Pulau Tabi atau Tanah Tabi. Dan kakak Rode Wanimbo, kakak yang kita kenal bersama. Kakak Rode merupakan perempuan atau perempuan luar biasa yang selalu memobilisasi anak muda, terutama perempuan-perempuan Papua dari pegunungan, tapi juga teman-teman dari Tanah Tabi dan beberapa teman-teman yang selalu berorganisasi atau berorganisir bersama dengan yang diorganisir oleh Kakak Rode dalam kelompok bercerita. Dan juga ada Kakak Lamifan yang akan bersama-sama dengan kami. Kakak Lami merupakan pengungsi, korban pengungsi. Beliau juga kerja-kerja beliau saat ini menampingi pengungsi kurang lebih di kota Sorong. Kakak Lami bisa berbagi kepada kita tentang bagaimana Kakak Lami mendampingi teman-teman pengungsi yang mengalami, terutama perempuan, yang mengalami kondisi kesehatan perempuan di daerah tempat Kak Lami sedang bersama-sama dan bekerja dengan mereka. Ya. Siap. Jadi bagaimana perempuan yang berada di menghadapi situasi konflik, terus kemudian mengungsi, itu menanggung beban kerja yang ganda, terus kekerasan yang berlapis. Dan menghadapi masa-masa sulit ini terutama tuh soal kesehatan ya. Jadi beberapa kali kita bantu untuk kesehatan. Jadi ada yang melahirkan terus kemudian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini kita berupaya mereka harus sampai di Sorong. Terus yang di Sorong sendiri situasinya kan tinggal di satu rumah yang beberapa keluarga bisa sampai 10 orang, 5 orang, itu memang situasi yang benar-benar sulit. Terus kemudian yang di Sorong kalau sakit itu kesulitan mau berobat begitu karena surat-surat apapun terjadi kan orang pergi lari keluar dari kampung itu barang-barang itu kan ditinggalkan semua tidak dibawa, jadi jalannya di situ. Dan itu sejak tahun 2021 pasca pengungsian sampai sekarang itu korban yang meninggal itu banyak korban usia produktif ya, meninggal akibat tadi sakit terus keterlambatan dalam ini pelayanan pergi berobat begitu, jadi akhirnya meninggal. Ada beberapa orang sekali itu. Terus situasi ini kan punya pengaruh besar juga dampaknya yang besar sekali untuk kehidupan di dalam rumah ini. Jadi perempuan menghadapi situasi ini dengan kekerasan yang berlapis-lapis, bekerja jadi mereka tidak, jadi punya pengaruh ya anak-anak juga. Jadi dia tidak hanya ke perempuannya saja, tapi ke anak-anak juga. Begitu. Kita di sini ada kasus yang dimana ada anak yang harus meninggal karena kurang besi buruk, akibat besi buruk. Terus ada anak yang harus
aktif sampai sekarang apa? Oh, Halo, ya, selamat. jadi begitu ada apa bagaimana perempuan apa menghadapi masa-masa yang sulit dengan semua keterbatasan yang ada, terus situasi perempuan seperti ini kan berpengaruh juga untuk apa dia punya anak-anak sendiri. Kita di Malaysia itu banyak kasus apa ada beberapa kasus kembali sorry ada beberapa kasus yang itu apa karena situasi demikian akhirnya pengaruhnya ke anak-anak juga anak sakit kemudian ada yang harus meninggal dengan apa keterbatasan dari pelayanan pengobatan yang kurang terus apa bagaimana tidak ada ruang aman juga untuk perempuan. Ya, baik Kakak. Apa? Jadi kekerasan berlapis ini selain kekerasan langsung yang dari militer, kekerasan domestik juga itu sangat tinggi sekali. Ya, Kakak, ini saya mau tanya lagi. Salam. Ya, waktu Kakak dampingi itu apakah Kakak mendampingi satu perempuan atau dua perempuan yang mungkin yang mengalami kekerasan oleh militer, gitu Kakak bisa berbagi ke kita juga? Untuk yang lalu apa kekerasan militer ini ada beberapa kasus tapi perempuannya tidak terlibat sama kita begitu untuk yang kekerasan langsung dari militer. Seperti kemarin dalam tahun ini tuh ada ada kasus di satu kampung itu perempuan sih apa sebenarnya dia pacaran sama salah satu demo yang juga di sana kemudian terus apa ada terjadi jadi demo ini ada perempuan ini terus kemudian dia tidak sendiri sampai ke teman-teman gitu terus mereka melakukan itu kan dengan seksual kayak gitu sama perempuan ini tapi perempuan ini dia yang cerita. Nah kita tuh sempat dihubungi sama keluarga mereka ini tapi mau ketemu sama perempuannya itu susah sekali dia tidak terbuka soalnya punya mungkin beberapa faktor ya kita di sini kan soal seksual itu kan hal yang tabu apa gitu jadi perempuannya tidak mau cerita dia menghilang gitu. Iya Kakak, terima kasih Bu. Dari Kakak Lami kita sudah dapat sekali banyak bahwa ada banyak perempuan-perempuan yang Lami dampingi itu banyak mengalami pergumulan kesehatan secara fisik, tapi juga ada mental secara kekerasan seksual yang dialami. Tadi juga baru Kakak Lami bilang bahwa ada kekerasan militer, tapi korban tidak mau memberikan kesaksian. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk kekerasan tersembunyi, tapi juga ada yang kelihatan. Kalau seperti demikian yang disampaikan oleh Kakak Lami, kita mau pergi ke Kakak Rode. Kakak sebagai perempuan, pengurus perempuan GIDI juga yang selama ini bekerja bersama dengan perempuan-perempuan korban, banyak dari Kakak itu banyak kerja dengan pengungsi juga, teman-teman di sini bisa kita ketahui bersama, tapi juga kerja-kerja kecil yang selalu dilakukan oleh Kakak Rodi sendiri adalah merawat mental perempuan. Jadi ada karena pasca konflik itu harus meninggalkan barang-barang di daerah tempat dan kemudian terburu-buru keluar, jadi ada kelumpuhan dan sebagainya, tapi juga tadi ada kekerasan militer nih Kakak. Jadi Kakak sendiri melakukan metode seperti apa dengan mendampingi perempuan-perempuan ini supaya apakah Kakak bisa berbagi pengalaman sedikit kepada kita? Kurang lebih seperti itu Kakak. Baik. Salam hangat dan apresiasi saya kepada
koalisi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saya sangat apresiasi koordinator Adik Novita Oki dan semua tim yang luar biasa yang sudah menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Saya juga berterima kasih kepada tim yang memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk berbagi. Saya secara khusus akan berbagi tentang pelayanan yang kami lakukan di 3 tempat, di 3 komunitas, yaitu pengungsi juga yang ada di distrik Asoldaima dan di distrik Walai. 2 komunitas ini ada di Kabupaten Jayapura dan juga distrik Okhika di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan saya akan sampaikan beberapa poin penting yang adik moderator sampaikan, mungkin secara keseluruhan dulu kondisi kesehatan perempuan dan anak di 3 komunitas ini berdasarkan kunjungan pelayanan yang kami lakukan sejak 2021 sampai dengan 2025 terakhir. Melalui kunjungan ini kami melihat pergi selama 3 sampai 5 hari kami menginap tidur bersama dengan pengungsi, melihat langsung kondisi mereka di sana. Dan terkait pertanyaan Adik Rutina tadi, bahwa pertama kali kami tergerak untuk mengunjungi pengungsi juga yang ada di Asoldaima. Sebenarnya mereka ada tersebar di 9 komunitas di Kabupaten Jayapura, dan dari 9 komunitas ini kami menghubungi 5 ibu untuk bekerja sama melakukan trauma healing menggunakan metode participatory action research, itu penelitian partisipasi aktif dari mama-mama selama 4 hari. Bagaimana kami memberi waktu duduk mendengar kesaksian dari mama-mama pengungsi juga yang ada di Wamena. Dan dari kesaksian yang kami dengar bahwa kebutuhan sangat-sangat tinggi sekali. Sesudah itu kami mengunjungi tempat mereka tinggal dan pelayanan kesehatan. Kami menghubungi Suster Febe Mabel, dia adalah Ketua Departemen Kesehatan. Lalu kunjungan kami lakukan sudah 3 kali pengobatan, pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk mama-mama pengungsi muda dan juga anak-anak. Beberapa jenis kesakitan yang pada umumnya dialami oleh mama-mama kita dan anak-anak, khususnya untuk orang dewasa, yaitu anemia atau kurang darah. Kemudian ada juga gangguan pencernaan, lalu penyakit kulit seperti skabies dan panu, kemudian hipertensi, darah tinggi, lalu infeksi saluran pernafasan akut, kemudian LBP, low back pain, sakit pada tulang belakang dan daerah punggung, lalu juga penyakit paru obstruktif kronis. Ini nyeri kepala yang tanpa sebab. Ini keluhan-keluhan atau penyakit yang pada umumnya dialami oleh mama-mama kita di 3 komunitas tadi, Okhika, Pegunungan Bintang, di Walai, dan juga di Asoldaima. Kemudian untuk anak-anak, pada umumnya anak-anak mereka mengalami sakit kulit. Pada umumnya anak-anak sakit kulit, dan khususnya untuk pengungsi juga itu diare, sakit kulit, batuk, pilek. Jadi setelah kunjungan beberapa kali, itu beberapa jenis kesakitan ini memang diakibatkan karena beban kerja yang berlebihan. Tadi Adik Lani sudah sampaikan juga bagaimana mama-mama kami setiap hari harus jalan kaki, ya. Mereka berkebun, pagi sudah jalan tanpa makan atau minum. Setelah berkebun harus kembali lagi siang ke tempat, dan
makan bisa hanya satu kali atau 2 kali dalam satu hari. Itu pun asupan gizinya tidak seimbang. Ya, bisa makan ini saja atau daun rebus saja, dan anak-anak juga karena ketersediaan air bersih yang sangat-sangat kurang, sehingga anak-anak pada umumnya jarang mandi, bisa sampai 4 kali tidak mandi. Lalu mandi pun kalau ada air mandi pun itu kalau ada sabun mereka pakai sabun, dan kebanyakan sakit kulit karena memang pakaian ketersediaan sabun juga kurang, sehingga untuk cuci pakaian pakaian kotor dan ganti pakaian kotor dalam 1 minggu itu juga menjadi kesulitan tersendiri. Lalu seperti handuk misalnya, handuk yang sangat terbatas, itu dalam satu keluarga bisa pakai handuk yang sama. Itu kondisi real kami yang kami lihat di daerah-daerah pengungsian. Lalu misalnya selama 4 hari di Okika, bagaimana kami melihat mama-mama yang 4 tahun tidak mendapat layanan kesehatan. 3-4 jam dari kampung-kampung sekitar Okika, mereka harus jalan kaki ke tempat di mana ada sekolah kita dan pelayanan kesehatan diberikan dari pagi jam 9 sampai sore jam 3, karena jam 4 sampai jam 6 mereka harus jalan kaki lagi kembali ke kampung. Bayangkan hanya untuk mendapatkan obat seperti paracetamol atau vitamin atau obat batuk atau obat sakit kepala, mereka harus jalan kaki 3-4 jam. Itu yang kami lihat di Okika. Dan anak-anak tidak punya tempat belajar yang layak. Selama 4 tahun tidak ada proses belajar yang ada di sana. Dan ini situasi yang kami lihat seperti itu, sehingga dengan melihat situasi itu, sebagai Ketua Departemen Perempuan Gidi, saya berbagi kesaksian ini kepada jemaat kaum ibu melakukan ibadah gabungan. Mereka menyumbangkan obat, yang menyumbangkan pakaian bekas, menyumbangkan kelambu, senter, dan kami sudah distribusikan ke beberapa tempat. Dan puji Tuhan, saya berbagi di kesempatan ini. Sangat apresiasi tindakan nyata, misalnya Mama Kileke Rustami dari dia. Mama Kileke memobilisasi mama-mama juga, dan mereka menyumbangkan pakaian bekas, ada sekitar 5 karung lebih, dan pakaian bekas itu kami salurkan. Kemudian saya berterima kasih misalnya kepada Pendeta Klasina Karma. Pendeta Klasina Karma dalam gembala sidang Jemaat GKI Penadur Jaya Asri Endro. Ibu mengundang saya untuk bicara di sana, dan puji Tuhan dalam Natal ini Jemaat GKI Penadur Endro bersedia menyumbangkan sabun, handuk, dan keperluan pengungsi. Jadi saya sampaikan hal ini artinya sabun, handuk itu sangat penting sekali. Jadi dalam memaknai hari tanggal 10 ini dengan rangkaian kegiatan 15 hari ini, saya percaya bahwa panitia pasti punya kebijakan, langkah-langkah yang akan dibuat di akhir dari acara ini, dan saya berharap bahwa kesaksian ini dapat membuka hati peserta semua untuk dapat memberikan tangan berbagi kasih untuk pengungsi kami. Dan pertanyaan Adik Rutina tadi terkait apakah ada aparat, bagaimana tindakan aparat. Saya ingat satu pengalaman waktu bulan Juli 2021, ketika saya diizinkan ikut oleh salah satu waktu itu dia sebagai anggota DPRD Provinsi Papua, Adik Triana Wakilpa. Saya sangat mengapresiasi adik ini karena dia mengajak saya sebagai perempuan Ilaga. Dia mengajak saya untuk pergi ke sana dan bagaimana bersama di bulan dan Juli, dan bagaimana kami melihat
sikap para militer di sana. Mereka semua sudah ada di bandara, mereka bahkan mengecek semua yang datang siapa, tinggal di mana, apa tujuannya. Lalu adik Firiana pada waktu itu ingin menyalurkan sembako, beras dengan tindakan dia sendiri, mau diadakan ke Gobe misalnya, distrik Gobe, itu kan dibatasi oleh aparat. Dan ini kan sesuatu yang ini bantuan kemanusiaan dan dilakukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Papua dan dia berasal dari Ilaga. Itu pun dibatasi dan kami melakukan negosiasi panjang, lalu akhirnya berhasil disalurkan begitu. Nah, itu contoh-contoh konkret yang saya sendiri lihat bagaimana sikap militer yang sangat represif, membatasi bantuan kemanusiaan yang mau disalurkan. Lalu ya mungkin minta maaf kalau sudah waktu itu saja yang saya bisa sampaikan. Lalu juga mungkin ada beberapa foto yang saya sudah berikan kepada panitia, posisi anak-anak kita yang membutuhkan tempat belajar yang layak. Sudah saya posting di media sosial kira-kira 6 bulan yang lalu mahasiswa Papua yang ada di Kanada dan Amerika, mereka menyumbangkan yakin 5 sen dan 5 kilo paku. Itu sudah kami kirim ke sana. Jadi demikian kesaksian singkat, semoga kesaksian ini, semoga akhir dari acara ini dalam pemaknaan akal sebagai bentuk kasih kita yang lewat tindakan apa yang bisa kami berikan kepada mama-mama kita, adik-adik kita yang ada di tempat-tempat pengungsian. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kami. Kakak Rode telah berbagi kepada kita bahwa di tempat pelayanan dari kakak dan Departemen Perempuan GIDI itu ada banyak situasi pergumulan kesehatan secara fisik maupun mental yang juga sama seperti tadi Kakak Lamifan mengatakan kepada kami semua. Dari 3 tempat ini tadi dari Kakak Rode mengatakan kepada kami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan kecil seperti air bersih, sabun, handuk yang mungkin kami pikir itu tidak penting. Tapi ternyata tadi setelah kami bicara begini, ada ruang seperti ini, kami diskusi, kami tahu bahwa keluarga kita di daerah-daerah pengungsi tadi di 3 titik yang menjadi tempat pelayanannya Kakak Rode dan tim itu mereka sangat membutuhkan. Mungkin bukan hanya di tempat Kakak Rode, mungkin Kakak Lami juga. Jadi kita sama-sama ini menjadi sebuah kepedulian kita bersama-sama. Jadi terus terang itu sangat harus tadi seperti pesan kakak bahwa kita taruh itu di dalam hati kita yang paling kecil dalam momen hari HAM sebelumnya ini atau dalam merayakan 16 hari kekerasan terhadap perempuan, kita juga mengingat teman-teman kita yang lain. Nah, dari Kakak Rode dan Kakak Lami kita pergi ke kita punya medis Papua tanpa batas. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Rafael. Ya. Baik, selamat sore semua, Bapak dan Kakak Rede semua. Saya Rafael Mori. Saya dari komunitas medis Papua tanpa batas. Ya, pertama saya minta maaf kalau ada yang saya pekerjaan yang pendek. Nanti sendiri pikir Bapak kirim dia itu kata-kata. Kita masih terpenjara, jadi jangan banyak tanya. Nah, yang berikut saya perkenalkan kami komunitas medis Papua tanpa batas itu terdiri dari anak muda Papua semua yang bergerak di bidang kesehatan dan juga ada yang non medis, artinya teman-teman yang boleh bergabung terlibat dalam pelayanan sebagai kami punya support system seperti ini. Saya waktu diminta untuk bicara, saya mau bicara apa pertama. Saya lebih banyak kerja daripada bicara. Nah, kami komunitas medis mulai pelayanan dengan pengungsi itu di 2018. Nah, kami melayani pengungsi juga yang di
Sekom Distrik Mulyama. Ya. Nah, mulai 2018 sampai 2021 dan 2022 kami sempat collab sama MLB untuk pergi ke 4 titik. Pertama di Intan Jaya, Yahoo Kimo, Oksibil dan juga Wamena. Nah, dalam ceritanya mungkin hampir sama seperti yang cerita kami dan juga BKWD, bahwa ini orang yang mengungsi jalan dengan apa adanya. Dan paling banyak sekali mama-mama itu orang sakit tulang belakang. Dari kata-kata ada sempat-sempat dalam mobil itu dan jalan dengan motor besar-besar, pikul anak, pikul barang semua. Nah, itu yang kami temukan. Dan juga anak-anak banyak dengan sakit kulit, sakit gangguan pernapasan, seperti begitu. Nah, ini adalah bentuk kekerasan pemerintah terhadap anak-anak dan perempuan di Papua. Dan saya luar biasa kaget ketika kemarin ikut festival literasi bahwa datanya adalah pengungsi sampai saat ini mungkin tidak ada di Jayapura ini santai-santai, tapi di dalam hutan sana ada 103.000 sekian pengungsi yang sedang berjuang di tengah hutan dan mungkin sudah berkali-kali melaksanakan Natal di tengah hutan seperti itu. Yang kami temukan di Mulyama penyakit kulit, dominasi penyakit kulit dan juga penyakit low back pain atau sakit nyeri di punggung, tulang belakang. Nah, itu akibat dari beban kerja yang lebih. Nah, ini mau orang punya beban kerja yang lebih dan satu lagi melahirkan banyak. Jadi kalau pemerintah bilang 2 anak cukup, itu pemerintah bilang 2 anak cukup, ya itu ada apa namanya pesan pentingnya di situ adalah orang ini kalau terlalu sering melahirkan, dia keluhannya sampai tua itu nanti paling banyak itu nyeri di tulang belakang. Seperti karena beberapa ngomong yang datang berobat bisa seperti itu. Selain itu mungkin kekerasan di dalam rumah, itu yang saya dapatkan di pengungsi. Kalau bisa dengan wilayah kerja sendiri, saya sendiri koordinator wilayah pelayanan komunitas medis Kabupaten Terbatas di wilayah Tabi. Kita mulai dari Terong sampai dengan Sarung. Untuk kami punya kunjungan pernah di batas Sialimo Jayapura di Kampung Naira. Terus kita bisa sedikit ke Terong di Kampung Yuruf. Terus kami punya kampung binaan Kampung Goya Tengah. Yang berikut selama 2 tahun ini kami sedang fokus di suku Elseng. Suku Elseng ini suku asli Jayapura yang mendiami daerah Lebak-Rido, atau paling tepatnya itu dia ada di distrik Gresik Selatan dan dia melingkar sampai di belakang Kero. Tapi kami masuk dari area Kabupaten Jayapura. Iya. Dari Bengin Progo kita masuk dari Kampung Bangai. Kalau Kampung Bangai kami masuk ke Kampung Momon itu jalan 18 km, jalan kaki dengan setengah perjalanannya itu lumpur. Dan tim pertama kali masuk itu 10 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Tepuk tangan untuk perempuan ini. Ya, dalam pelayanan kami yang banyak saya temukan seperti tadi. Pertama adalah mama-mama dengan jumlah anak yang banyak, dengan jumlah mama ini orang di masa usia 15 sampai dengan 30 itu dengan angka mereka punya angka melahirkan yang cukup tinggi seperti itu, dan itu berpotensi untuk mereka kedepannya adalah gangguan di kandungan dan juga gangguan di tulang belakang seperti itu. Dan juga banyak yang kami dapati adalah di tempat-tempat kami kunjungi ini kebanyakan mama-mama yang jadi tulang punggung seperti begitu, karena banyak bapak-bapak punya bikin anak banyak yang tugas dana ini, tapi mereka lupa tugas untuk bertanggung jawab seperti begitu. Jadi mama-mama ini selanjutnya ke kebun dia kembali harus urus anak, harus tiup api segala macam, dia terpapar dengan ibu dengan asap, akhirnya batuk
Kalau penyakit paru yang sudah lama, obstruktif kronis seperti itu. Nah, ini tantangan yang kami hadapi dan kami temukan di dalam pelayanan. Nah, selain itu, yang berikutnya adalah kasus paling besar adalah HIV. Nah, ini memang dalam kami punya pelayanan, kami dalam bentuk penyuluhan seperti juga edukasi. Yang kami lakukan dengan bahasa yang kami sederhanakan untuk masyarakat bisa mengerti seperti ini. Untuk kita ketahui sendiri, untuk kasus HIV ini sendiri kita di Papua ini cukup tinggi. Dan untuk tahun 2022 sendiri kasus HIV hampir 9.000 kasus di pertengahan tahun. Dan dia didominasi itu orang asli Papua. Lebih banyak orang asli Papua dengan perempuan menyumbang 55,98% dari total kasus Kota Jayapura. Nah, penyebab utamanya itu hubungan seks yang berisiko, nah, berikut dan juga pekerja seks perempuan. Nah, dan juga kelompok usia yang paling tinggi ada di rentang usia 20 sampai 29. Nah, seperti ini. Nah, ini dia punya tantangan besar adalah kita punya pendidikan seksual yang kurang. Dan ini bukan sesuatu yang tabu, harus kita bicara, gereja harus bicara, pemuda harus bicara, komunitas semua harus bicara. Karena ini pembunuh terbesar orang Papua selain angka sakit-sakit yang tadi. Seperti ini. Dan juga ini merupakan ancaman terhadap perempuan. Bapak orang mengajar sembarang, pulang bawa sakit yang mau meninggal siapa ngurus anak terlantar. Seperti itu. Itu masalah kesehatan yang kita perlu tutupi. Nah, berikut lagi untuk kita yang anak-anak muda. Kenapa sampai barang ini terlalu besar dibagi di anak usia-usia muda? Karena pengaruh tadi miras dan segala macam. Lalu kita akhirnya melakukan hal-hal yang luar batasan kita kayak begitu. Dan dengan pendidikan seks yang minim, itu yang menyebabkan kita punya angka HIV di Papua cukup tinggi dan lebih banyak orang asli Papua. Dan paling sedikit lagi tingkat pendidikannya itu menengah ke atas. Harusnya orang-orang yang bisa pintar untuk sampaikan ke orang lain, tapi dia pintar tapi dia menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Seperti begitu. Berikut lagi mungkin karena faktor lain. Nah, itu dari sisi kesehatan. Itu apa HIV. Nah, yang berikut terkait kasus terbaru yang sekarang masih panas sangat dibicarakan soal almarhum Mama Irene Sokoi seperti itu. Nah, ini di sini saya mau tanya, Bapak dengan Mama orang di sini ada yang tahu tidak kronologinya kayak bagaimana, bisa ceritakan sama saya. Kalau ada yang tahu bisa ceritakan, kalau tidak saya coba ceritakan. Ya, kasus Mama Irene Sokoi almarhum. Ya. Ya. Jadi ini juga merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang nyata besar-besar di depan kita punya mata. Dan mungkin kakak, adik, bapak, mama dorang melihat media lebih banyak menyoroti soal rumah sakit. Tapi mari kita kembali lihat ke belakang situ. Kasus bayi besar dalam dunia medis itu bukan sesuatu ancaman yang begitu berarti, tapi dia merupakan faktor risiko terjadinya kematian karena perdarahan, kayak begitu. Karena dia berusaha melahirkan lama, sedangkan bayinya besar tidak bisa keluar, akhirnya dia punya rahim robek. Nah, kayak begitu. Jadi dia itu merupakan faktor risiko. Dia ini bisa dicegah dari awal sekali. Ada namanya antenatal care, atau kita pemeriksaan kehamilan. Begitu. Dia di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 2 kali. Trimester 3 yang terakhir adalah trimester yang menentukan ingin operasi lahir normal. Jadi ini pendidikan yang harus tahu dan tahu kasih tahu. Sebagai suami pertama harus berpikir untuk dia punya antenatal care atau kehamilan. Berikut
Pemerintah pun harus juga menyiapkan soal tenaga dokter dengan kemampuan USG dan juga alat-alat USG di puskesmas supaya menjaga hal ini, karena dokter pun bisa melakukan USG dan juga memastikan bahwa ini harus dioperasi atau tidak, seperti itu. Itu bagian tenaga kesehatan dan pemerintah. Untuk keluarga perlu pendampingan baik dan juga pemahaman medis untuk sakit-sakit seperti ini. Jadi ketika yang mengantar ini harusnya dia mengantar dari awal sampai terakhir supaya dia juga tahu riwayat. Ya. Kasusnya adalah dia sudah dinyatakan sama dokter kandungan ini bayi besar dan harus operasi. Waktu dia mau merencanakan operasi itu agak lambat dan keluarga lambat untuk mengantar ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit sudah diberitahu dari dokter karena sudah tahu identitas pasien. Dokter waktu itu berangkat dan dokter sarankan untuk segera ke Dian Harapan. Nah, keluarga menolak dan minta untuk rawat di situ saja lahir normal. Diawali. Setelah pasien sudah agak lemah, lalu keluarga paksa untuk rujuk. Dan sempat saya punya teman adik dokter, itu dokternya orang Jawa, perempuan, dia dicekik sama keluarga, suruh paksa cepat bawa rujuk. Ya. Waktu tadi mau dibawa paksa rujuk, kenapa mengetah? Dia dicekik, disuruh paksa rujuk. Sedangkan kondisi pasien tidak stabil, di mana-mana tidak ada rumah sakit yang akan terima kondisi pasien dengan keadaan tidak stabil. Jadi dokter minta untuk harus distabilkan dulu baru kita rujuk, seperti itu. Lalu keluarga mengancam dengan dokter ini dengan dicekik. Akhirnya keluar dan terjadilah seperti yang kita sampaikan. Tapi sebelumnya Dian Harapan sudah siap untuk menerima dengan kuota kelas 3 itu masih ada seperti itu. Namun setelah sudah lambat, kemarin kuota kelas 3 sudah belum, padahal sudah disiapkan untuk ibu seperti itu. Jadi itu adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh keluarga. Jadi kalau ada kasus-kasus yang begini, paling penting adalah yang ambil keputusan adalah suami istri, bukan keluarga. Keluarga hanya menasihati. Ini yang paling banyak terjadi dalam hidup orang Papua adalah keluarga campur aduk dengan barang-barang itu. Jadi kalau suami ini dia tidak tanggung jawab, baru keluarga harus tahu keluarga. Ini untuk mencegah. Jadi supaya ke depan tidak terjadi kasus-kasus yang blunder kayak begini. Makanya pemerintah itu sampai malu karena ini bukan kasus yang harusnya sampai mengarah ke kematian seperti ini. Ya. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada yang bertanya tentang kami punya pelayanan, boleh bertanya di sini ataupun di luar diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rafael. Nah, Bapak Rafael berbagi kepada kita bahwa ada selama melakukan penyuluhan kesehatan itu ditemukan adanya pasien-pasien yang datang itu dengan sakit karena penyakit memikul banyak beban karena menanggung menjadi tulang punggung, tetapi juga ada yang Kak Rafael tadi berbagi kepada kita, ada karena KDRT juga, ya Kak Rafael, karena KDRT dan juga paling terakhir angka HIV, itu perlu diperhatikan bersama-sama. Kalau mungkin ada kita punya keluarga yang rangkul dia dan bawa dia ke puskesmas atau tempat-tempat kesehatan terdekat. Jadi jangan mengasingkan dia, tapi rangkul itu teman-teman yang dalam keadaan atau kondisi seperti itu. Atau kalau sudah mulai merasa bahwa sedang sakit-sakit dan aneh, perlu periksakan diri. Itu dari Kak Rafael tadi. Mau lanjut lagi? Izin tambah satu lagi dan mungkin yang paling penting lagi untuk di dalam pengungsi itu pertama trauma. Oke, betul. Trauma itu penting. Trauma yang tidak bisa disampaikan artinya menjadi sakit, itu menjadi pikiran. Kami sering kata kayak gitu, dan itu kami pun punya keterbatasan, artinya kami bukan psikolog dan segala macam, jadi kami juga kadang untuk menghadapi mereka kami bingung seperti itu. Yang paling penting, yang paling sering mama dan adik-adik dalam di atas dia merasakan adalah trauma karena lari. Dan satu lagi, kalau hari ini orang bilang ada tentara bukan pos medis dan sebagainya, siapa yang mau pergi ke sana? Kalau saya punya orang tua dapat guru, saya punya bapak dapat guru, saya punya anak dapat guru, saya punya kakak dapat guru, saya punya mama dapat guru, baru dia mau pergi.
ini sama saja ya kita antar nyawa. Dan apa yang kami ketemu dalam masyarakat adalah masyarakat tidak mau percaya namanya puskesmas sampai militer. Terakhir kami di Juruf itu, kami sempat mau pergi, lalu kami diskusi dengan dinas kesehatan. Ternyata dinas kesehatan sudah rame. Mereka yang gabung hanya untuk foto-foto dan kegiatan. Lalu masyarakat tidak ada yang datang, mereka duduk semua di luar. Lalu kami diskusi bahwa kami bukan anti sama militer, tapi kami tidak mau masyarakat ini takut. Jadi kami kabur dari tempat itu kembali ke tempat penginapan, dan masyarakat itu berobat ke kami. Dan begitu, jadi yang penting lagi itu mereka tidak nyaman sama kita punya petugas puskesmas dan juga petugas kesehatan yang non OHP. Tentang biasa sampai dan itu yang paling masyarakat takutkan sampai sekarang seperti itu. Ya. Terima kasih Rafael sudah menambahkan bahwa kesehatan mental itu penting. Itu tidak bisa lepas dari jiwa manusia. Jadi mental itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita jaga itu. Kalau ada orang yang mulai bicara-bicara sendiri itu tolong rangkul atau tolong jangan bikin dia tambah beban lagi. Kakak, panitia akan memutar film atau sedikit video 2 menit ke depan, jadi kita akan saksikan bersama-sama. Ini dokumentasi dari perempuan Gini selama melayani di 3 tempat yang tadi disampaikan oleh Kakak Rodi. Dan kita masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu, bincang-bincang. Jadi saya akan kasih atau saya akan memilih siapa yang berhak bertanya. Sekarang hari HAM, jadi harus kasih kebebasan kepada semua berhak bertanya. Ya, Mama sudah dulu angkat tangan. Ya, dari Mama dulu, dari yang lebih senior baru nanti turun ke junior. Oke, Rafael tolong. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pia Pelem,
sampai tersambung lagi dengan materi tadi. Saya rasa sedih apa yang hari ini mereka alami di sana. Sama dengan tahun 69 kami mengalami hal yang sama di daerah ini. Jadi saya sangat prihatin. Tadi saya hanya mau tanya untuk kita semua begini. Kita mau sumbang handuk, sumbang apa itu, timnya nanti jalan dari mana ke mana. Saya hanya itu saja. Tidak bicara banyak. Jadi tim itu jalan supaya kita bisa support untuk kirim ke sana. Terima kasih. Terima kasih Mama. Tadi Mama punya nama siapa? Mama Hana Wasanggai. Oke, Mama Hana. Ya, kakak, ini untuk kakak Rode, karena kakak Rode yang tadi berikan ajakan untuk kita. Jadi Mama ini bilang kepada kita bahwa situasi yang dialami oleh kakak Lami, seperti kakak Rafael berbagi, kakak Rode, itu sudah pernah terjadi di tahun 69. Jadi ini hanya pengulangan situasinya. Jadi kakak, Mama ini bilang kepada kita bahwa ini kakak kasih ajakan, jadi ini kita kumpul handuk, sabun, ini nanti kemana nih? Kakak bisa kasih sedikit arahan kepada kita semua. Baik, terima kasih banyak Mama Hana, Tuan. Terima kasih. Memang sekarang saatnya kita bersolidaritas melalui tindakan nyata. Dan Mama, terima kasih apa yang Mama sampaikan. Kami tim Departemen Perempuan Giri 3 hari ke depan kami akan mendapat kunjungan dari jemaat GKI Penapur. Mereka akan sumbang dan dalam Natal ini kami akan usahakan tanggal 20 sampai 23 tim akan mengunjungi mengungsi juga 23 Desember masuk. Jadi kami tim akan mengunjungi pengungsi juga yang ada di Aslograima di Walai. Lalu tahun depan bulan Januari kami berencana seperti Okika Pegunungan Bintang itu memang kita harus masukkan data permohonan untuk dapat jadwal penerbangan ke sana. Bisa 2 minggu, 3 minggu. Jadi untuk Okika Pegunungan Bintang, apalagi dengan situasi konflik yang baru terjadi lagi di Kibiro, belum pasti apakah Januari atau Februari. Lapangan sudah dibuka, pesawat MAF atau Yajasi bisa masuk, kami akan pergi Januari atau Februari. Tetapi untuk sumbangan handuk, sabun, pelampung, pakaian bekas dan obat-obat vitamin misalnya, juga sabun itu khususnya sabun Asepso yang memang anak-anak perlu karena ada permasalahan dengan kulit. Hal-hal ini tanggal 20 Desember itu kami sudah pergi untuk salurkan. Kalau mungkin itu terlalu cepat bagi mama-mama atau siapa saja yang berniat untuk sumbang, bisa disumbangkan. Kami akan mengatur waktu bisa di bulan Januari. Begitu, terima kasih. Saya pikir sebelum mungkin pertanyaan yang berikut, saya sangat sepakat dengan pembicara sebelumnya. Adik dari tim medis, saya sepakat dengan HIV. Masalah HIV ini menjadi masalah yang serius dan kita masing-masing pasti datang dari gereja denominasi yang berbeda-beda, tapi kita harus bicara hal ini di gereja. Misalnya contoh, saya bicara ini karena saya sendiri sudah melakukannya. Bicara tentang HIV di gereja, kami bekerja sama baik dengan suster dan juga untuk melakukan pemeriksaan HIV. Sebagai pemimpin saya harus periksa. Jadi contoh misalnya bulan September kemarin kami buat pelatihan yang difasilitasi oleh Dewan Gereja Sedunia dan semua peserta yang datang itu Dr. Aklela Kiwaru dari Jerat, konsultan kesehatan Jerat. Jadi kami semua harus periksa HIV, hepatitis dan sifilis. Jadi memang kami sendiri harus bersedia diperiksa, membawa
medis ke gereja kami dan memotivasi jemaat kami untuk diperiksa. Dan untuk melakukan itu memang kami siap untuk menerima kritik, siap untuk menerima tanggapan yang tidak positif tentunya kami di pemimpin gereja. Tetapi mari teman-teman perempuan semua, kita yang harus memulai kita bawa mereka ke gereja kita, ke jemaat kita, dan kita langsung lakukan pemeriksaan. Kita sendiri yang harus bersedia mau dites di depan teman-teman yang anggota jemaat gereja kita. Dan juga untuk trauma healing, saya sepakat sekali karena saya pribadi mengalami ya sebagai pekerja pelayan di gereja pembelahan perempuan, ketika tidur bersama mereka 3-4 hari, mendengar kesaksian mereka, cerita-cerita mereka, itu juga berdampak terhadap saya pribadi punya kesehatan mental. Jadi memang kesakitan secara fisik itu ada, tetapi yang paling sangat berat adalah kesehatan mental. Jadi terima kasih banyak, tolong dukung doa, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Semua kesaksian mereka, mereka hanya butuh kami pergi duduk dengan mereka di Monai, di kebun. Jadi kita punya waktu dan diri untuk dengar cerita mereka, dengar kesaksian mereka. Mereka sangat butuh didengar. Dan kadang kami tidak bisa memberi jawaban saat itu langsung, tapi kami bisa duduk menangis bersama mereka dan berdoa kuatkan mereka. Tetapi di sisi lain juga itu berdampak ke kesehatan kami, sehingga ini menjadi penting juga untuk kami bekerja di gereja atau pembelahan perempuan. Kami sendiri pun perlu memberi waktu untuk retreat atau mendapatkan penguatan secara psikologis seperti itu. Terima kasih banyak. Wah. Terima kasih karena buat kebaikan itu bukan sesuatu yang besar. Harus ada punya uang 50 miliar, 70 miliar. Dengan menanyakan kabar seseorang atau teman-teman kita, mungkin pekerjaan atau kita di ruangan ini saling berbagi, saling bertanya, itu sesuatu yang penting. Jadi berbagi kasih itu tidak perlu besar. Seperti Kak Rode bilang, hanya duduk cerita, kasih kita punya teman itu di ruang menangis, itu sudah menjadi sesuatu penyembuhan untuk seseorang yang memang dalam keadaan tergumul dan apalagi kita konflik. Jadi mungkin Mama terima kasih sudah bertanya. Kakak Rode terima kasih. Masih ada baru masih ada langsung ke sini. Oke, Kakak silakan. HIV ini sejak tahun 2095 itu sudah mulai dijalankan. Tahun 2000 bahkan sampai sekarang. Angkanya itu tidak turun, tapi cenderung naik. Dan tadi saya sempat tangkap data itu tertinggi adalah anak-anak yang usia produktif ya, usia produktif. Nah, satu dilema adalah kita ingin memeriksa semua orang yang mau diperiksa, ya karena kita mau mencegah, tujuan kita seperti itu. Nah, tapi kita mesti ingat lagi, HIV ini kita mau dia sama seperti penyakit lain sebenarnya, ya. Kita mau mengurangi diskriminasi dan stigma, itu yang paling penting. Sudah banyak di antara kita ini yang positif, tetapi karena takut, sehingga dia sembunyi, dia tutup, dia tidak berani berbicara. Karena tidak berani berbicara, akhirnya tidak di-backup dengan baik. Dia tidak terima ARV, antiretroviral yang sebenarnya dia harus minum seumur hidup. Karena HIV ini satu virus yang masuk dalam tubuh kemudian tidak bisa keluar lagi. Tetapi bisa diringankan, virusnya bisa dibatasi oleh ARV ini. Semoga bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Ya. Nah,
bagaimana caranya kita bisa supaya melakukan tes seperti tadi yang kakak perempuan sampaikan. Sebelum kita tes orang, saya akan tes diri saya dulu, begitu. Nah, proses tes ini tidak saya datang baru tolong tes HIV kah? Tidak bisa begitu. Ya, ada pre dan post tes. Kita harus mempersiapkan seseorang untuk siap untuk menghadapi apakah kau positif atau negatif. Kalau kau positif, kau punya rencana apa? Jangan-jangan kau terima positif, aku pulang langsung bunuh diri atau sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi. Itulah fungsinya pretest dan dilakukan oleh konselor yang sudah terlatih. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak konselor kita? Berapa banyak aktivis kita yang mau melakukan itu? Oke, ini untuk aktivis ya di luar pemerintahan. Informasinya semua puskesmas sudah menjadi satelit pemeriksaan. Artinya siap untuk melakukan pemeriksaan, bahkan siap untuk melakukan konseling pretest dan post test. Ya. Siapa yang mau datang tes? Pasti tidak ada yang mau datang. Siapa yang akan mengantar atau siapa yang mau sadar baru dia pergi periksa sendiri? Atau kita paksa? Kita akan melanggar HAM. Iya. Betul tidak? Betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa punya gambaran atau kalau angka tadi itu pasti yang sudah dites, yang terlapor. Berapa banyak yang tidak terlapor? Dari angka tadi 1:100 hitung saja. Terus lihat lagi jumlah kita di Papua ada berapa banyak. Ini fakta ya, Tuhan tidak bicara menghayal. Bicara HIV ini pekerjaan PR kita semua. Tidak ada yang bilang, itu bukan saya punya masalah. Tidak, PR kita bersama. Bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan atau sosialisasi terus menerus, menjelaskan tentang bagaimana resiko menular, bagaimana supaya tidak menularkan, bagaimana kemudian ada keluarga saya yang positif terus, saya harus bagaimana? Aduh jangan sampai nanti dia menular lagi, kas tinggal dia dalam kamar sendiri baru sorong-sorong piring dengan makanan ke dalam, itu dulu. Ya, kalau sekarang hidup bersama, makan bersama, tinggal bersama, tidak masalah. Ya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa merangkul saudara-saudara kita yang sudah positif? Tidak mudah, karena stigma dan diskriminasi terus masih ada sampai hari ini. Itu yang buat orang jadi takut tes. Sekarang bagaimana caranya supaya saya juga mau dites? Saya periksa saya punya diri sendiri. Kira-kira saya punya perilaku ini bagaimana ya? Tadi Ibu Pendeta sudah sampaikan. Kalau saya merasa saya beresiko, sudah pergi ke puskesmas, di situ ada petugas konseling, dia bisa melakukan pretest dan post test. Kenapa harus ada post test? Begitu kau terima hasil mau negatif atau positif, kau ikut post test dulu. Mempersiapkan diri untuk menerima hasil. Kalau negatif bukan, sudah saya bebas, tetap perilaku itu saya tidak rubah. Kalau negatif tetap kau dapat pemahaman tentang bagaimana saya mencegah, bagaimana perilaku saya, gitu. Ini tanggung jawab kita, setiap orang tadi Kakak Pendeta sudah sampaikan, setiap orang punya aturan dalam dirinya masing-masing. Bagaimana saya takut akan Tuhan? Bagaimana saya atur perilaku saya? Bagaimana kemudian saya harus berbagi itu ke orang lain supaya dia juga tidak menyebarkan ke orang kalau dia positif. Jadi jangan salah. Begitu dia begitu hasilnya positif. Kalau kita tidak konseling dengan baik, dia akan jalan bagi-bagi ke orang lain. Karena dia tidak mau tanggung jawab, karena tidak dikasih pemahaman. Nah, bagaimana kemudian kita rame-rame post tes, tapi kita tidak ada follow up-nya. Tes positif lepas. Terus tinggal di mana kah? Bagaimana kontrolnya? Itu lagi ada dalam sistem.
Tidak semudah itu. Makanya kenapa kita tetap mau pemerintah untuk hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana menyiapkan ARV? Karena sampai hari ini ARV masih gratis ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan ada koreksi, tapi setahu saya ARV masih diberi cuma-cuma untuk teman-teman kita yang ODIF. Ya, istilah sekarang ODIF ya. Kalau dulu ODA, sekarang ODIF. Jadi ini sedikit dari saya situasi tentang HIV dan kita harus bagaimana. Gitu. Karena tidak mudah kita bicara itu, udah tes saja tes. Lalu orang-orang ini kita mau apakan? Nah itu juga penting untuk kita diskusikan lebih lanjut. Itu satu, mungkin ada satu lagi dari saya terkait saudari kita almarhum adik Iren. Ini sedikit saja, saya tidak tahu karena ada sedikit pertentangan di saya punya hati ya. Tadi saya dengar keluarga punya peran untuk entah apa pembiaran atau apapun terkait psikisnya. Tetapi dalam hal ini saya pribadi saya menekan kepada layanan kesehatan. Ya, prinsipnya adalah zero kematian. Yang tahu itu pihak layanan kesehatan. Kita masyarakat tidak tahu. Di rumah juga orang tidak tahu. Tapi begitu dia dibawa ke rumah sakit, disitulah tugas layanan kesehatan. Bagaimana caranya? Begitu. Memang tadi saya sempat tangkap sepertinya rumah sakit tidak bersalah atau oke, tidak bersalah. Tetapi prinsip zero kematian itu harus dipegang. Kematian ibu dan anak itu tidak boleh ada. Internasional loh ini. Nanti silakan buka dokumennya. Zero kematian. Karena satu saja itu kegagalan dalam pelayanan kesehatan dan itu pemerintah. Ya. Itu yang perlu saya catat. Saya tidak tahu nanti mau diekspos kemana, tapi ini yang saya perlu. Terserah kita bisa bilang, wah ini karena keluarga, karena dia ada persoalan yang sampai, oke. Itu lain soal. Tapi layanan kesehatan, begitu dia didatangkan ke rumah sakit, di situ rumah sakit harus bertanggung jawab. Bisa lihat, apapun yang terjadi. Itu jadi di sini kita tidak mau salahkan siapa-siapa, tetapi tolong kita buka mata, kita lihat. Kita ini sudah sedikit ya, mohon maaf. Satu kelahiran itu manusia Papua yang ada itu kita hargai sekali. Terus mati sia-sia begitu saja. Please, dia punya mama lagi. Apa-apaan? Ini yang terap ya. Kita tidak tahu di kampung-kampung sana. Ya, saya punya pengalaman tugas di ada wilayah yang jauh ya di Agimuga. Siapa yang pernah dengar? Mungkin pernah tidak ke sana tapi sempat dengar namanya Agimuga. Betapa buruknya pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak. Iya, tapi Kakak. karena kami kampanye akhirnya itu bisa diatasi supaya zero kelahiran itu betul-betul ada, bukan ada kematian tiga saja mau, tidak apa-apa, tidak boleh, harus 0. Oke, sementara begitu Ya. mohon maaf. Terima kasih Kakak buat Kakak Erni ya. Terima kasih Kakak Erni. Mohon maaf teman-teman, saya perlu ingatkan kembali lagi dari panitia mengatakan bahwa waktu kita sisa 20 menit lagi. Jadi tolong langsung ke pertanyaan. Saya ingatkan lagi ya, semoga tidak diulang-ulang lagi. Ya, ini untuk menjaga hati-hati kita sebentar, jangan sampai pulang malam. Tadi ada pertanyaan Kakak, jadi berapa konselor kalau saya tidak salah yang kita punya dari Kakak Erni tadi? Iya ya Kakak Erni. Iya, bagaimana kita mau ajak orang? Ya, nanti ini akan dijawab oleh Kakak Rafael. Dan saya ingatkan kembali untuk ya laki-laki tadi belum bertanya, jadi nanti ke kakak laki-laki yang di belakang sama tadi kakak perempuan ini yang sudah angkat tangan ya, yang di belakang Kanaris nih. Tadi kan bersamaan dengan Kak Erni tadi angkat tangan. Ya. Mungkin 3 ini setelah itu mungkin kami bisa simpan seluruh pertanyaan dan nanti bisa ketemu di lain waktu. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Erni. Saya coba menjawab satu-satu yang saya bisa jawab. Pertama, untuk konselor
Saya juga tidak tahu berapa karena saya bukan bagian dari pemerintah. Saya komunitas yang jalan dengan swadaya, makanya saya tidak tahu dan terima kasih. Itu juga pergumulan kami, artinya kami dalam komunitas pun belum ada konselor. Tapi bagaimana kami melakukan edukasi melalui penyuluhan-penyuluhan, mengajak masyarakat pertama dan juga yang berikut lagi soal bagaimana kita mau mengajak orang ya untuk dia mau periksa, artinya dia mau periksa. Nah, seperti yang tadi kakak bilang bahwa HIV ini bukan baru, dia sudah dari 90-an, dia mulai besar itu di sekitar 2000-an, kemarin 2003 akhirnya itu di sekolah-sekolah sudah mulai ada materi tentang HIV, seperti begitu dan dia sudah cukup lama, artinya ada kejadian HIV di mana anak-anak yang lahir dari orang tua HIV itu kan ada yang bertahan hidup sampai sekarang dengan obat seperti begitu yang dikontrol dengan rumah sakit ya. Terus untuk mengajak orang yang saya lakukan dari komunitas saya pertama dari penyuluhan, kedua penyuluhan mengajarkan bahwa stigma negatif tentang orang HIV itu tidak boleh lagi soal tadi bahwa kita makan boleh makan sama-sama, dia punya cara penularan bagaimana segala macam dan pertama kami pun beresiko pertama bukan karena perilaku saja tapi terpapar di rumah sakit melalui jarum suntik apa segala macam. Nah, HIV juga dia bisa menyebar lewat tadi jarum suntik atau silet atau jarum tato segala macam. Jadi banyak hal yang bisa lakukan. Jadi bukan hanya perilaku seks saja. Jadi secara tidak langsung secara sadar tidak sadar mungkin bisa terpapar dengan apapun itu. Jadi untuk melakukan pemeriksaan teman-teman yang ada di sini, harapan saya adalah kita lakukan periksa saja, tapi dengan catatan tadi sudah ke puskesmas itu sudah ada konselornya, puskesmas atau layanan pemerintah lain yang sudah ada konselor. Karena kalau untuk kami punya komunitas hanya punya tugas itu penyuluhan, sebatas penyuluhan untuk komunitas kami hanya sebatas sampai di penyuluhan dan kami mengarahkan juga untuk soal periksa kemana begitu. Nah itu untuk mengajak. Nah, terus ada lagi? Oh ya. Nah, itu tadi tentang HIV. Jadi memang bukan sesuatu yang gampang. Dan berikut lagi kita tahu bahwa kenapa HIV masih digratiskan itu karena masih didanai. Dan bisa saja suatu saat nanti itu tidak digratiskan lagi. Seperti yang tadi kakak dia bilang, makanya bukan waktunya kita cari tahu ini. Jadi sekarang sudah saatnya itu bergerak dengan apapun yang ada. Artinya dengan teman-teman punya semangat yang ada, teman-teman yang ada di sini paham dulu soal apa itu HIV segala macam, lalu kita sebarkan ke masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi yang takut. Jangan sampai tunggu sampai obat besok sudah bayar, itu baru kita mati habis. Jadi kita tidak perlu tanya kiri kanan, tapi bagaimana kita menggerakkan orang itu dengan cara sampaikan bahwa begini, HIV itu begini. Dia tidak akan sembuh lagi seumur hidup, tapi dia juga bisa menular lewat hal lain. Mulai dari pertama perilaku seks, kedua jarum suntik, dan juga yang sudah terpapar, artinya orang tua, anak yang lahir dari orang tua dengan HIV. Ini cukup tinggi juga, seperti begitu. Terus satu lagi berarti kita harus hindari faktor risiko yang tadi, tapi ada yang paling penting lagi adalah pertama jaga perilaku. Sadar bahwa saya perilaku kalau seandainya saya lakukan begini itu berisiko. Makanya tadi saya bilang bahwa ini bukan tanggung jawab saya atau tanggung jawab teman-teman medis ataupun pemerintah yang melakukan program ini, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semua pihak. Jadi dengan penyuluhan dan pengetahuan HIV yang ada, mari kita sama-sama menyadarkan semua orang untuk mari kita sadar. Kalau kita santai-santai lagi, kita tidak mau peduli lagi atau kita masih mau cari lagi ini siapa yang harus pergi, harus cari informasi. Kesalahan dan kelemahan kita adalah tidak mau mencari informasi. Itu kita orang, saya sendiri pun saya keluarga sama, dan saya juga mungkin kadang tidak terlalu mencari informasi. Kenapa itu jadi alasan kenapa saya mau masuk di sekolah kedokteran dan mau lakukan hal ini, karena pertama saya lindungi keluarga dan saya lindungi orang lain seperti itu.
Terus terkait yang terakhir soal mama almarhum ya, Siro. Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu bukan harusnya kasus makrosomi itu dia bukan sesuatu yang sampai harus meninggal. Nah, berarti ini adalah kesalahan banyak pihak. Tadi seperti yang mama bilang bahwa betul sampai di rumah sakit. Saya tadi sempat cerita adalah pertama dokter ini sudah paksakan harus rujuk. Dia dicekik. Itu dokter perempuan dan Jawa. Nah, ini kekerasan terhadap perempuan, dokter perempuan. Satu lagi kekerasan kan. Nah, jadi dokternya diancam. Kalau itu saya yang ada di situ, saya tidak peduli dia punya bapak, mama, kah siapapun itu, rujuk. Itu saya. Dan ada bapak dengan mama dong tahu bahwa kenapa rumah sakit Johari orang selalu bilang bermasalah. Hari ini kita Panana Papua semua sudah keluar dari situ karena muak dengan aturan yang ada. Dan saya sendiri pribadi bilang dari pengalaman pelayanan saya di komunitas, BPJS itu tidak pernah menolong orang Papua. Itu saja. Tidak pernah menolong orang Papua. Karena ini masalah yang kalau kita melihat kembali dulu KPS selama kami praktek di Dok 2 datang kemari sebut marga saja masuk. Bahkan pendatang pun kami tulis nama Ahmad Morin kasih masuk KPS. Itu di Dok 2. Sekarang selalu orang bicara bahwa di Dok 2 tidak punya hati, minta maaf. Petugas kesehatan tidak pernah membunuh. Kalau tahu petugas juga punya keluhan yang sama seperti Bapak Mama Dora. Dan hari ini saya pribadi saya bukan mau jadi orang yang harus jelaskan aturan BPJS. BPJS yang makan uang kok saya yang harus jelaskan. Seperti begitu. Jadi untuk masalah ini memang betul banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Pertama saya waktu soal kasus ada yang satu anggota DPR yang ribut-ribut di Johari. Saya bilang kalau Bapak DPR harusnya Bapak datang, Bapak undang direktur sampai tenaga kesehatan sampai yang paling kecil di bawah lalu kamu buka forum, kamu DPR dengar pendapat. Jangan bicara dengar saja dari direktur bicara begini semua baik. Padahal ternyata nakes di bawah juga setengah mati. Hari ini orang Papua saja dokter orang Papua yang ada di luar. Seperti begitu. Kasihan dokternya itu diancam seperti itu. Jadi betul itu bukan kasus yang harusnya kami semua orang medis itu menyesal karena itu bukan kasus yang harusnya meninggal. Bukan kasus yang harusnya meninggal. Tapi sampai meninggal. Seperti begitu. Memang betul mama betul bahwa itu tidak boleh sekali meninggal. Barang itu sudah tahu dari awal dari ANC tadi langsung periksa begitu. Jadi kami pun sampai hari ini saya pribadi itu saya sangat sayangkan. Saya lagi buat tulisan tentang hal ini. Tapi saya harus tulis baik-baik. Jangan sampai saya salah bicara jadi sambil sumber banyak baru saya tulis. Terima kasih. Aduh teman-teman, terima kasih Kakak Rafael, Kakak Lami dan Kakak Rode. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya mau bertanya untuk HIV yang sekarang ada meningkat di Papua. Bagaimana cara kita untuk mengatasi peningkatan terhadap yang sekarang yang HIV yang sekarang terjadi? Termasuk sekarang ini ada 29 atau 20 ke bawah itu rata-rata anak-anak remaja yang terkena HIV. Jadi dengan bagaimana cara untuk kita harus mengendalikan diri agar tidak terkena HIV. Dan yang berikut pertanyaan saya di sini juga saya tanya kepada kakak laki-laki lagi. Kebanyakan kita dari wilayah pegunungan dikasih rujukan untuk berobat ke sini. Dan di situ yang terjadi biasanya harus melengkapi data-data pasien untuk rujukan. Jadi itu bagaimana cara? Karena di rumah sakit ada beberapa kali yang saya lihat waktu itu dibatasi dengan karena perlengkapan surat-surat pasien ini tidak lengkap. Rujukannya tidak lengkap. Jadi bagaimana harus dari pihak rumah sakit untuk mengatasi pasien ini? Terima kasih. Ya kakak, langsung jawab ya administrasi tadi. Baik, nah ini kembali lagi tuh BPJS. Jadi semua sistem ini akhirnya kacau ini karena BPJS. Dia harus dari daerah ke rujukan ke provinsi itu harus di online kan dulu. Jadi dari sana dorang itu sudah masukkan data harus online baru sampai ke sini. Dorang buka ketika kakak kasih masuk data dan kakak punya BPJS itu dorang akan buka ini sudah online atau belum, rujukannya sudah masuk atau belum. Jadi alurnya ini panjang dan memang betul itu yang saya dapat juga menyulitkan kita masyarakat. Jadi saya minta maaf ya. Kami biasa lakukan pendampingan, ya begitu. Jadi
kami kawal sampai masyarakat orang selesai. Nah, karena ini memang alur-alur ini tidak semua kita pun masyarakat itu paham. Terus lagi soal HIV ya, bagaimana ceritakan? Tadi Tong sudah bicara tadi, cara kendalikan ini bagaimana kita sadar kita punya diri dulu. Jadi kalau saya lihat ini, kalau mungkin mama dorang yang ada di sini, kita punya budaya dengan mama dorang punya agak beda ya. Nah, contoh lah, kami dari Biak itu namanya nanti ada dibuat apa? Adat mama dikasih dalam insos kah? Buatnya. Jadi dia tidak boleh ketemu laki-laki sembarang. Sampai nanti dia datang di media, betul toh mama. Nah, terus bergeser ke sini dulu kalau kita orang tua orang suka dengan suka, langsung datang ketemu orang tua baru bicara. Kita ini suka dengan suka ketemu di jalan. Jadi kembali pertegas lagi pendidikan adat itu penting, pendidikan gereja itu penting, itu caranya kita cegah. Sedangkan adat di atas contohnya orang Wamena pun begitu. Saya kalau saya suka saya datang bicara lalu langsung taruh babi, toh? Tapi sekarang kan tidak. Nah, artinya kita punya kehidupan bebas ini pengaruh bukan dari budaya kita sendiri tapi budaya dari luar. Nah, karena media sosial segala macam ini kita tidak bisa batasi. Konsumsi di dalam situ mau konsumsi negatif atau positif. Bahkan orang live saja, orang live di TikTok bisa maki-maki, semua orang kasih ruang. Makanya batasi semua barang yang semua hal-hal negatif yang lewat media kayak begitu. Jadi kita yang batasi diri untuk konsumsi hal begitu, maka kita bisa menjaga kita punya generasi. Jadi ini penting, ini bukan hanya tugasnya medis, gereja dan segala macam, tapi medis, gereja, adat dan remaja itu sendiri. Kita sendiri mau pikir, hari ini kita mau jadi orang Papua seperti apa? Kalau semua jalan mabuk-mabuk, jalan segala macam bebas. Dan tadi data itu, angka PSK-nya itu hampir banyak itu orang Papua. Dengan dia tidak bisa didata semua karena orang punya akses melakukan transaksi ini bukan hanya sekarang kayak kita ketemu terus lihat pinggir jalan panggil, tidak. Media sosial dan HP. Jadi barang yang jahat itu ada di kita tangan. Selalu kita pagi buka dan segala macam. Jadi kontrolnya adalah kita sendiri. Kalau teman-teman di sini sudah jadi keluarga, maka proteksinya adalah keluarga. Saya sendiri, saya punya anak sudah 2 dan saya lakukan proteksi. Saya tidak pernah mau sop anak pegang HP. Seperti begitu. Ya, apakah saya bisa beri tanggapan untuk pertanyaan ini? Pertanyaan dari adik perempuan? Bisa kakak? Iya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sangat baik adik. Saya pikir apa langkah-langkah konkret yang bisa kami lakukan. Saya pikir yang pertama dari diri kami sendiri dulu, bagaimana kesadaran diri, kita sendiri pribadi harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan dan menghargai hidup yang Tuhan berikan dengan menjaga pola pergaulan, seperti yang tadi adik pemateri sudah sampaikan, itu baik sekali dari sisi adat, dari gereja seperti ya pasti kita semua punya tempat di mana kita bersekutu dan kesadaran dari diri sendiri itu paling penting. Secara khusus kita perempuan, Tuhan memberi kita penghargaan yang mulia. Tuhan berikan kita kandungan itu sebagai Tuhan percayakan kita untuk memberi kehidupan. Jadi mari kita jaga. Yang pertama, jaga tubuh sebagai bait Tuhan, itu paling penting. Dan yang kedua, saya pikir kita sendiri perlu lakukan advokasi ke pimpinan gereja. Saya bicara dari latar belakang sebagai pekerja gereja. Penting sekali kita semua masing-masing di mana kita bekerja sebagai perempuan, kita perlu mengadvokasi pimpinan kita di mana kita bekerja. Hal topik tentang HIV ini perlu kita bicara di tempat kerja kita, di gereja misalnya. Terkait mungkin di awal Ibu yang disampaikan oleh Ibu Erni itu benar sekali bahwa memang terus terang kita pribadi, kita di GIDI pun tidak ada konselor yang khusus bisa memberikan pretest ya sebelum darah, sebelum tes HIV itu dilakukan harus ada pretest dulu. Nah, konselor kita di gereja ini sangat tidak ada, dan pelayanan di gereja tidak harus hanya bicara yang rohani saja, kita perlu bicara masalah HIV di gereja. Dan saya berbagi dari apa yang sudah dilakukan. Misalnya sejak 2015
2016 dan 2017. Selama 3 tahun berturut-turut itu, dengan kapasitas sebagai Ketua Departemen Perempuan GIDI, setiap pasca kami lakukan camping pasca. Pesertanya yaitu pelajar dan mahasiswa. 50 orang setiap tahun. Kami undang suster untuk bicara tentang HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Setelah bicara, kami berikan mereka, suster berikan seperti pretest ya, konseling biar mental mereka siap. Lalu setiap tahun pesertanya 50 orang. Dari 3 tahun berturut-turut 150 pemudi dan mahasiswi itu sudah mengetahui status mereka. Seperti itu misalnya. Jadi memang perlu kita sendiri mengambil inisiatif bicara hal ini di keluarga kita, di komunitas kita, dan di gereja kita. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Kakak kembali mengingatkan kita bahwa penting saling baku peduli. Jadi saling bertanya, saling melakukan advokasi secara gereja, secara berorganisasi itu penting supaya kita tidak tidak membiarkan seseorang menderita. Untuk itu kita kembali pada penanya paling terakhir dan bagaimana kawan-kawan panitia? Iya, betul. Pertanyaan, ya, kawan laki-laki itu betul. Dia sendiri. Jadi dia mungkin yang akan menutup. Siapa lagi? Mama lagi? Oh, oke. Baik. Setelah kakak laki-laki itu bisa ya panitia? Oke, siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Farah dari Lucifer, Lingkar Studi Revolusioner Papua. Baik, di sini yang tadi pemantik sampaikan bahwa pekerja seks komersial menyebarkan HIV di tanah Papua dalam jumlah besar. Tapi di sini perspektif ideologi dan politik yang dibilang oleh Marxis itu manusia itu jadi komoditas bagi kapitalis, begitu. Dia melihat manusia itu sebagai komoditas, yang barang yang bisa dijual belikan. Makanya kenapa banyak orang-orang Marxis di dunia, salah satunya perempuan Clara Zetkin yang muncul di Jerman, itu yang menganut pemikiran daripada Marxisme itu. Dia mempelopori gerakan-gerakan perempuan, memimpin perjuangan bagaimana untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Baik itu kekerasan terhadap kekerasan domestik maupun kekerasan langsung dari negara. Perempuan ini pertama kali itu, saya cerita sedikit. Dia ini pertama kali itu dia mengundang 100 perempuan dari 100 perempuan dari tidak salah itu 70-an negara. Kakak ke pertanyaan langsung. Ya, itu yang maksudnya kita masih melihat persoalan ini kita tidak lihat nih yang menyebabkan kejahatan terhadap perempuan itu siapa sebenarnya. Oke. Ini kita tidak lihat. Misalnya topik hari ini kan topik diskusi kan kesehatan perempuan di tanah Papua, lebih khusus di wilayah konflik. Kita tidak tahu nih motif apa kejahatan yang diciptakan oleh militerisme di tanah Papua, terlebih khusus di Maibrat, Duga, Intan Jaya dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang Marxis sampaikan bahwa itu ada kepentingan akumulasi modal. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita tidak melihat persoalan di atas, tapi bagaimana kita mencari sampai di akar-akar semacam itu. Hormat. Jadi kalau saya secara pribadi itu penindasan perempuan itu tidak hanya kita tidak bisa mempersalahkan persoalan patriarki, tidak. Itu kebudayaan yang dibangun oleh negara. Begitu. Patriarki itu dibangun oleh negara. Perempuan jadi simbol yang tadi saya katakan bahwa jadi komoditas barang itu karena faktor kapitalisme yang mengajarkan tentang bagaimana menjual belikan komoditas dan lain sebagainya itu. Jadi tidak bisa dilihat dari satu pandangan melihat
persoalan perempuan itu. Hormat, seperti demikian. Oke, terima kasih. Waktu Kakak. kembalikan. Nanti sebentar kakak dorang akan langsung sekalian tutup, jadi saya langsung ke Mama Pendeta dulu. Saya tidak bikin pertanyaan, tetapi yang kamu bicara tadi ini, itu yang kita alami bertahun-tahun. Terus hal-hal ini dikemukakan, hal ini dikemukakan kepada kita hari ini tuh untuk kita bikin apa? Dan apakah kita yang ambil keputusan begitu? Tapi saya tadi berpikir dari tahun 2010 begitu atau 2008 atas hal HIV AIDS berkembang, kita gumuli di GKI. Sebagai ketua sinode saya datang ke UM di Wuppertal dan saya minta yang tadi dibilang Aginel Cingwaro. Dan untuk itu kita membuat klinik HIV AIDS yang di Yoka. Saya ingat saya menulis sendiri hal itu. Untuk buat sampai badan pengurusnya ada beberapa orang, Ibu Vin, Ibu Hana dan lain. Itu klinik jalan dan kami layani. Gereja-gereja dari Jerman, dari Australia datang. Dan itu termasuk yang dikatakan dari Australia datang, United Church, itu bersih dan baik. Tapi belakangan ini dia tutup, bisa tertahu kenapa lagi. Sebagai yang datang ke sana dan minta, waktu mereka bilang, Jemi mau butuh apa? Saya bilang, saya tidak butuh uang dari kamu. Saya butuh orang pintar, dokter dan dosen. Dan dia datang dengan satu dokter yang ada di, waktu kita tinggal PSPNK, itu ahli. Dan sudah sampai pada tahap bagaimana penanganan HIV AIDS dengan grand strateginya. Itu diminta. Nah ini soal dari GKI saya menjalan atau tidak. Jadi pada di situ dengan lain-lain teman, pemuda di situ, cek dulu, kenapa dia berhenti? Fasilitasnya ada. Dan kami pisahkan yang kena paru, anak-anak dan lain. Dan Aginel ada situ. Dan kenapa bisa keluar dari situ? Jadi yang datang dari gunung itu semua dilayani. Tidak ada lagi strata-strata tadi belum BPJS dan lain-lain. Langsung dilihat. Dan saya tiap kali datang kunjungi. Dengan kesimpulan, you kena HIV bukan berarti you harus mati. Kau akan bisa berguna. Lalu saya bicara dengan pemerintah, bagaimana memanfaatkan orang-orang yang kena HIV ini untuk bekerja. Kau buka pertanian dan mereka kerja. Buka tempat-tempat, tanam bunga ke apakah, mereka akan kerja. Itu untuk penanganan perlindungan. Jadi protek kita itu begitu, bukan bikin orang Papua tambah-tambah banyak begitu. Kau hari ini kita 40% saja. Dan jangan berhayal-hayal kau ada banyak di negeri ini. Jadi pengemukakan semua hari ini untuk kita tuh kita kerja. Dan saya berharap RSM sekarang kerja, ada satu bagian tugas panggilannya ialah dia juga keluar bikin tim untuk kampanyekan. Beritahukan kepada masyarakatmu sendiri. Hari libur itu kamu turun ke kampung-kampung kamu kasih tahu. Ada keadaan ini sudah di sini dibikin kamu turun. Tidak bisa duduk sini baru nanti bilang kita sedikit kamu pakai pikiran apa. Ini maut dekat kita. Kita mati. Tinggal 40%, you mau bikin apa? Jadi jangan berangan-angan laporan data ini terus bilang kasihan dan semua-semua. Maaf. Omong kosong. Jadi kami yang orang muda nih, kamu kasih aku bilang. Kamu teman mabuk, kami bilang jangan mabuk. Kamu berhenti. Yang tadi kau bilang untuk eksploitasi itu tahun setahu. Tapi bagaimana hari ini harus jadi. Nanti malam ada kita berefleksi, mau bicara. Tapi saya kasih tahu itu. Jadi tahun itu saya sudah datang ke sana dan bicara. Dan kami bicara di Borkum. Untuk hal-hal ini, untuk orang Papua punya proteksi. Jadi GKI itu kerja. Tapi kenapa rumah sakit ini tutup dan Aginel ada pindah lagi kemarin tadi bilang. Jerat ada pakai dia. Saya tidak mengerti itu. Karena klasis-klasis saya minta untuk datang dari klasis Timika langsung ke fasilitas. Tempat tidur, meja dan lain. Ada rumboy untuk kerja. Rumah sakit punya apa tuh? Mobil rumah sakit masih ada di Sirumboy. Nah jadi ada yang terus kerja. Jadi kalau kamu lagi ada bikin, kalau kamu ada di kelas Setiapura, kamu coba bikin untuk barang ini jalan. Barang kita sudah taruh, kenapa bikin akan hancur begini lagi, baru orang mati begini. Jadi saya mau kasih tahu itu. Saya bosan dengan pendataan terus kita kasihan. Kenapa kita begini? You must tahu kau yang punya power untuk keluar. Tidak ada yang bisa tolong kau sendiri. Amin. Keluar dan kau percaya untuk kau saudara keluarga.
Maaf, saya sedikit bicara. Karena saya seorang perempuan yang tidak kerja macam lembek-lembek begitu kami ke. Jadi untuk pimpinan gereja nanti Ibu Rode bicara dengan Dora. Pak Beni sudah tahu apa-apa begitu dan tidak suka untuk orang Papua hari ini duduk bilang kenapa kami pun nasib begini, dong bikin kita kayak begini ke apa. Sudah tahu cari jalan. Dan itu mulai dari kelompokmu dari bawah. Kalau rakyat kita tolong dengan pencerahan yang baik, mereka akan mengerti. Dan itu mereka tertolong. Kampus-kampus, teman-teman kita datang sekolah di sini tinggal di Honai. Siapa yang kunjungi mereka dan bicara? Tidak ada orang penampungan. Mereka juga bingung waktu tiba di sini mau sekolah. Teman laki-laki bilang mau temani jalan-jalan padahal di Honai terbatas mereka berapa. Banyak masalah di situ. Nah, jadi ini yang saya beritahukan. Data ini semua kami kemukakan, kami bicara untuk kita sendiri yang kerja, tidak boleh harap orang. Itu saja mau bilang. Jadi jangan lihat mama yang begitu, nama subikin dan mama bilang kamu kenapa rumah sakit ini tutup setelah saya selesai dari sinode. Barang-barang sudah ada. Dia mesti lanjut nanti dengan rumah sakit paru. Pada waktunya ada rumah sakit GKI, rumah sakit Kristen. Dulu bilang tanah ada di Sentani. Tapi kemudian tidak. Itu kalau terjadi maka masuk satu rumah sakit Kristen di mana di dalamnya ada pelayanan untuk HIV, pelayanan untuk orang paru dan lain-lain. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih. Adik moderator. Iya. Ya, minta maaf saya mungkin menyampaikan hal terakhir sebelum saya keluar karena saya harus bergabung di Zoom lagi dengan Dewan Gereja. Jadi saya izin bisa bicara sebelum saya keluar. Iya, Kakak. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Yemima, sangat saya apresiasi dalam kepemimpinan Ibu melihat apa yang menjadi kebutuhan di Papua dalam forum internasional dengan kapasitas Ibu sudah berbicara apa yang kami butuhkan dan akhirnya bisa pelayanan tentang HIV itu dilakukan selama sekian belas tahun di tanah Papua melalui gereja GKI di tanah Papua. Saya sangat apresiasi, memang pimpinan-pimpinan gereja yang lain perlu bicara tentang pentingnya pelayanan kesehatan di gereja dan tidak hanya fokus dengan pelayanan rohani saja. Terima kasih Ibu Pendeta yang telah menginspirasi kami. Lalu berkaitan dengan pertanyaan adik laki-laki yang menyinggung tentang Marxisme, saya bisa sampaikan bahwa dari perspektif gereja sebagai gereja Injili di Indonesia, secara institusi gereja juga memenjarakan perempuan. Karena di gereja Gidi perempuan dibatasi untuk berbicara dan melayani. Jadi mungkin saya lebih menanggapinya secara konteks gereja, tidak secara luas. Tapi kalau secara kita mau melihat akar persoalan mengapa perempuan akhirnya sangat berdampak, perempuan dan anak berdampak khususnya di daerah-daerah pengungsian, memang itu karena akibat kontak senjata dari TPNPB dan TNI, dan dampaknya yang paling dirasakan itu adalah perempuan dan anak. Jadi memang kami perempuan Papua mengalami kekerasan negara. Jadi tidak hanya serta-merta kekerasan domestik, tetapi kekerasan negara melalui militerisme itu sangat berdampak yang membuat kesehatan fisik, mental, bahkan trauma lintas generasi itu kami alami. Lalu dengan kebijakan negara misalnya seperti proyek strategis nasional 2 juta hektar tanah yang diambil sekarang di Merauke dengan 2.000 ekskavator yang sudah ada di Merauke. Jadi memang itu adik bicara konteks besarnya seperti itu. Kekerasan negara dan sekali lagi bukan hanya dalam hal ini bukan hanya negara Indonesia tapi ada negara-negara yang multinasional ya, perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan ekonomi, konspirasi politik yang digerakkan oleh kepentingan ekonomi. Mungkin gambaran besarnya seperti itu dan adik yang lebih paham, tetapi dalam konteks ini sebagai pekerja di gereja, perempuan gereja Injili di Indonesia pun dengan doktrin
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya selama 10 tahun sebagai ketua Departemen Perempuan terus berdiri walaupun mendapat stigma, walaupun mendapat perlawanan yang keras dari pimpinan gereja, tetapi nilai perempuan itu sama dengan laki-laki dalam konteks gereja. Itu saya sedang bersama tim perjuangkan itu, dan memang ini akibat juga dari Injil yang diberitakan oleh para pekabar Injil, para misionaris dari Eropa. Mereka memberitakan Injil yang hanya separuh, tidak keseluruhan Injil. Injil yang hanya fokus kepada keselamatan jiwa manusia. Setelah kita mati ini, kita akan kemana? Itu saja pengajaran teologianya hanya seputar itu. Tetapi Injil tidak hanya bicara tentang keselamatan pribadi seseorang. Injil bicara tentang kekerasan sistematik, kekerasan negara. Injil bicara tentang bagaimana kita berjuang dari penindasan, dan hal-hal ini yang menjadi perjuangan kami di Perempuan Gidi. Bagaimana Injil itu kita baca dengan kacamata kita sendiri dan tidak menurut kacamata pemberita Injil yang memang mereka lah yang punya kepentingan ekonomi di tanah Papua. Mungkin demikian, saya izin langsung untuk keluar. Salam hormat saya kepada tim koalisi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Salut, wah, terima kasih untuk semua usaha kerja keras. Mari dengan bersama kita keluar dari lintas denominasi kita untuk memperjuangkan nilai perempuan. Wah, perempuan dalam konteks Papua, dalam bahasa Lani, perempuan adalah tiru. Itu 4 tiang penopang di dalam Honai. Perempuan adalah tiru yang buat Honai itu bisa berdiri gagah ya. Memang dari luar orang tidak lihat ada tiru di dalam Honai. Dan juga perempuan adalah hiung. Ini simbol harapan dan simbol kehidupan. Perempuan maju, wah. Diskusi kita telah berakhir, ditutup dengan kesimpulan tadi dari Mama Yemima. Dari semua pembicaraan kita adalah aksi. Jangan hanya bicara di seputar data, tapi mari kita mulai dari hal yang paling kecil, menyumbangkan sabun, handuk, dan hal-hal yang bisa kami lakukan. Jadi kalau kita ada pengetahuan tentang herbal alami, berbagi sama teman supaya menyembuhkan sakit, atau kalau bisa ke puskesmas atau ke kakak dorang, ya saling sebentar di luar kita bisa diskusi seputar kesehatan juga. Sayangnya waktu kita terbatas, dan saya Rutina, Kakak Rafael, dan Kakak Rode serta Kakak Lami pamit undur diri. Terima kasih. Kembalikan pada Kakak MC. Terima kasih sekali lagi untuk Ade Rutina Labeme dan juga Kak Rafael Morin dari Komunitas Medis Papua Tanpa Batas. Terima kasih juga kepada Kak Lamifaan dan Kak Rode Wanimbo. Bapak Ibu menyambung apa yang sedikit tidak sampai 5 menit. Tadi Mama Pendeta tadi sudah sampaikan tentang klinik Wali Hole di Yoka. Itu klinik percontohan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kemudian menangani orang dengan HIV, tetapi kemudian mental, bagaimana mempersiapkan orang yang hidup dengan HIV ketika keluar menjadi ODIF yang mandiri. Dan itu sudah terbukti. Kami sangat apresiasi ya untuk senior GKI yang sangat luar biasa. Tapi yang menjadi catatan mungkin panitia, mungkin ini menjadi catatan bagi kita, ini masuk di RTL kalau bisa untuk advokasi ke provinsi atau kota, bagaimana kemudian ini, karena level promotif dan preventif itu ada di KPA provinsi dan KPA kota, sehingga advokasinya ke arah sana. Sedangkan kuratif dengan rehabilitatif kan dari dinas kesehatan. Jadi kalau bisa menyambung Mama Pendeta tadi sampaikan, advokasinya ke KPA provinsi dan KPA kota, sehingga ya untuk promotif peningkatan kapasitas itu dalam layanan komprehensif berkesinambungan, itu pilarnya KPA itu. Sehingga itu bisa menjadi catatan untuk RTL-nya, sehingga tadi kegelisahan teman-teman itu bisa ini. Itu bergerak, tapi kalau kita harus paham tentang HIV itu, bagaimana itu harus kita paham, harus ada preventif yang tadi Mama Pendeta sudah sampai, promotif. Mama Pendeta masuk kampung-kampung hari Minggu kemana-mana ke gereja, itu
tugasnya KPA karena mereka bagian promotif dan juga preventif ya. Pada akhirnya di Cokso ini saya hanya mau katakan satu-satu proverb. Action speaks louder than words. Kata-kata itu, perbuatan itu lebih menggema daripada kata-kata ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita di Tokso. Kita akan lanjut lagi sebentar di acara puncak ya. Masih di 16 hari kampanye, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan 2025. Sebentar ada acara puncak, tapi 20 menit kita break dulu mau. Supaya jangan maraton, kita butuh ini relax. Kalau yang mau musisi kah, yang mau rock and roll 20 menit saya kira masih bisa cukup itu. Ya silakan dari Brother Sound System.